Baik, perkenalkan saya Desa Media Sayani dengan NIM 181705-9 yang akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Determinan Volatilitas Harga Saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI saat pandemi COVID-19 pada ujian skripsi kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Tugedidiatmike selaku penguji 1, Ibu Putu Riesi Masjantini selaku penguji 2, serta Ibu Nur Dede Ernest Lindawati selaku penguji 3 dalam ujian skripsi saya kali ini. Skripsi yang saya paparkan ini memuat 5 bagian, yaitu yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua adalah bab 2 kajian teori, yang ketiga adalah bab ketiga metode dan penelitian, yang keempat bab 4 ada hasil dan pembahasan penelitian, dan yang terakhir ada bab kelima yaitu penutup. Nah, bab pertama ini akan dimulai dengan membahas latar belakang masalah yang dimulai saat adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dampak pandemik terhadap sektor ekonomi menjadi gambaran risiko pasar keuangan di mana menurut Tauruk, sebagian besar pasar saham dunia mengalami penurunan akibat dari respon investor terhadap ketidakpastian usaha di masa pandemik yang memilih menarik investasinya di pasar modal. Akibat dari respon yang diberikan investor ini menyebabkan tingkat volatilitas harga saham yang tinggi pada bulan Maret 2020, di mana tingkat volatilitas sendiri merupakan cerminan dari besarnya return dan risiko dalam berinvestasi. Hal ini karena semakin tinggi tingkat volatilitas harga saham, maka semakin tinggi pula return dan risiko yang akan dihadapi investor di masa mendatang. Untuk itulah, penting dilakukannya analisis saham, baik itu fundamental maupun teknikal, untuk memastikan prospek saham serta waktu yang tepat dalam memutuskan berinvestasi. Analisis saham sendiri dilakukan investor berdasarkan informasi yang diterima dari perusahaan terkait prospek perusahaan, yang kemudian akan dianalisis apakah informasi tersebut termasuk sinyal positif atau sinyal negatif yang sesuai dengan teori sinyal. Akan tetapi, volatilitas harga saham ini sangat sulit diprediksi. Hal ini karena banyaknya faktor yang mempengaruhi dari volatilitas harga saham itu sendiri. Untuk itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19 dengan memilih variabel penelitian berupa volume perdagangan, price earning ratio, earning per share, dan nilai tukar pada indeks saham Kompas 100. Nah, pemilihan penelitian ini dilakukan pada indeks saham Kompas 100 karena tingkat likuiditas dan frekuensi transaksi yang baik dengan kapitalisasi pasar yang besar serta fundamental perusahaan yang kuat, di mana indeks ini juga dievaluasi setiap 6 bulan sekali dalam 1 tahun, yang mendorong penulis untuk memilih indeks ini. Sedangkan waktu penelitian dilakukan saat pandemi COVID-19 tahun 2020 dengan memperhatikan data triwulan perusahaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Determinan Volatilitas Harga Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI saat Pandemi COVID-19. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini dimulai karena pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi, di mana reaksi yang ditunjukkan investor terhadap ketidakpastian usaha saat pandemik menyebabkan penurunan harga saham yang signifikan, hingga menimbulkan volatilitas harga saham yang tinggi pada saham-saham di BEI sejak kasus pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia. Nah, penelitian ini berfokus pada determinan volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19 dengan variabel independen meliputi volume perdagangan, price earning ratio, earning per share, dan nilai tukar terhadap variabel dependen yaitu volatilitas harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks saham Kompas 100. Nah, pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah bagaimanakah pengaruh volume perdagangan terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Yang kedua adalah bagaimanakah pengaruh price earning ratio terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah bagaimanakah pengaruh earning per share terhadap volatilitas harga saham pada saat pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah yang keempat, bagaimanakah pengaruh nilai tukar terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari volume perdagangan terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh price earning ratio terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh dari earning per share terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui pengaruh dari nilai tukar terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19.
Nah, peneliti berharap dari penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis, yaitu dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori sinyal, serta manfaat praktis baik bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait determinan volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Yang kedua, bagi perusahaan, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan atau kebijakan perusahaan yang akan diambil, bagi investor sebagai acuan dalam memprediksi dan melakukan analisis saham sebelum menentukan keputusan berinvestasi, dan bagi akademisi yang dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya adalah bab kedua, yaitu kajian teori yang dimulai dengan pemaparan terkait dengan grand teori atau teori sinyal. Nah, teori ini menjelaskan bahwa manajemen untuk mengurangi asimetri informasi, manajemen perusahaan membagikan informasi terkait prospek perusahaan kepada investor, di mana selanjutnya investor akan melakukan analisis terhadap informasi tersebut sebelum memutuskan berinvestasi. Nah, investor dapat melakukan dua jenis analisis, yaitu baik analisis fundamental maupun teknikal, tergantung dari kebutuhan investasi dari investor sendiri. Nah, hasil analisis ini kemudian akan diinterpretasikan apakah termasuk dalam sinyal positif maupun atau sinyal negatif. Nah, berdasarkan sinyal tersebut, investor akan menunjukkan respon yang akan mempengaruhi kondisi pasar saham. Yang selanjutnya adalah terkait variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah volatilitas harga saham, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah yang pertama volume perdagangan, yang kedua adalah price earning ratio, yang ketiga adalah earning per share, dan yang terakhir adalah nilai tukar. Nah, untuk penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, peneliti memilih 11 penelitian yang dilakukan oleh pertama, yaitu Restrianti dan Supakningsih, di mana hasil penelitiannya pair dan nilai tukar berpengaruh signifikan, sedangkan volume perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. Ada penelitian dari Septiadi dan Borleling, serta penelitian yang dilakukan oleh Ramayani dan kawan-kawan yang memperoleh hasil yang sama, yaitu volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Yang ketiga adalah penelitian dari Ibrahim dan Maharani yang memperoleh hasil bahwa earning per share berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. Selanjutnya ada penelitian dari Sunyarti yang memperoleh hasil bahwa nilai tukar dan volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Selanjutnya ada penelitian dari Santioso dan Angesti yang memperoleh hasil bahwa earning per share berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Selanjutnya ada penelitian dari Selpiana dan Bajra yang memperoleh hasil bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Selanjutnya ada penelitian dari Andiani dan Gayatri yang memperoleh hasil bahwa volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Selanjutnya ada penelitian dari Ilmi Yono yang memperoleh hasil bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Penelitian dari Priana dan RM yang memperoleh hasil bahwa volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Yang terakhir adalah penelitian dari Mubarak dan Mahfud yang memperoleh hasil bahwa price earning ratio berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Nah, penelitian ini dapat dirangkai menjadi suatu kerangka berpikir di mana variabel X berupa volume perdagangan, price earning ratio, earning per share, dan nilai tukar berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Nah, berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis yang pertama, yaitu volume perdagangan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Yang kedua adalah price earning ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah earning per share berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Dan yang hipotesis keempat adalah nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Nah, untuk selanjutnya saya paparkan terkait dengan bab ketiga, yaitu metode penelitian, di mana pembahasan ini akan diawali dengan pemaparan terkait tempat dan waktu penelitian, di mana tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia saat pandemi COVID-19 tahun 2020, di mana rancangan penelitian ini secara ringkas disajikan untuk menguji pengaruh volume perdagangan, price earning ratio, earning per share, nilai tukar, dan nilai tukar terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19, di mana penelitian ini dimulai dengan perumusan masalah, penguraian teori, penetapan waktu dan lokasi penelitian, pengumpulan data, analisis dan penyajian hasil analisis, serta kesimpulan.
Nah, populasi dalam penelitian ini berjumlah 696 perusahaan yang tergabung di Bursa Efek Indonesia dengan sampel berjumlah 304 sampel berdasarkan kriteria dari perusahaan yang termasuk dalam indeks saham Kompas 100 dan masuk dalam indeks tersebut sejak evaluasi pada tahun 2020 serta menyajikan laporan keuangan triwulan 1-4 dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, untuk metode dan instrumen pengumpulannya sendiri, karena jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari data sekunder, seperti laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan di website BEI di www.idx.co.id dan data kurs tengah yang diperoleh dari website Bank Indonesia di www.bi.go.id, di mana selanjutnya teknik analisis data yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama analisis deskriptif, yang kedua adalah uji asumsi klasik, di mana terdapat 4 asumsi yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi, di mana analisis ketiga ada analisis uji hipotesis, di mana pada analisis ini terdapat 3 metode, yaitu yang pertama adalah regresi linear berganda, koefisien determinasi, dan uji statistik T. Berikutnya saya akan memaparkan terkait bab 4, yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian yang dimulai dengan pemaparan hasil penelitian. Hasil analisis pertama yaitu adalah analisis deskriptif, di mana berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa jumlah data yang diuji sebanyak 304 dengan nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata serta standar deviasi di setiap variabel tercantum dalam tabel di samping. Nah, analisis berikutnya adalah uji asumsi klasik yang dimulai dengan uji normalitas, di mana berdasarkan grafik p-plot di samping, data menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini berarti bahwa data berdistribusi normal. Nah, asumsi yang kedua adalah uji multikolinearitas. Nah, di antara variabel independen dan berdasarkan tabel di samping, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Ketiga adalah uji heteroskedastisitas, di mana jika nilai signifikan yang diperoleh untuk variabel independen sebesar lebih dari 0,05, maka disimpulkan tidak ada problem heteroskedastisitas. Dan berdasarkan tabel di samping, maka menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, asumsi terakhir adalah uji autokorelasi, di mana jika nilai Durbin Watson statistik berada di antara nilai DU dan 4 minus DU, maka tidak ada masalah autokorelasi. Sedangkan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel nilai DU sebesar 1,83088 dan nilai 4 minus DU sebesar 2,051. Nah, hal ini berarti bahwa tidak terdapat autokorelasi karena nilai Durbin Watson dalam tabel hasil penelitian sebesar 1,9. Selanjutnya adalah hasil dari uji hipotesis yang dimulai dari hasil analisis regresi linear berganda pada tabel di samping menghasilkan persamaan regresi seperti yang tercantum dalam PPT. Nah, di mana interpretasi dari persamaan regresi ini dimulai dengan nilai konstanta sebesar 4,26. Berarti jika variabel volume perdagangan, PER, EPS, dan nilai tukar konstan, maka nilai perubahan volatilitas harga saham sebesar 4,260. Koefisien regresi untuk variabel volume perdagangan terhadap volatilitas harga saham sebesar 0,429. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan nilai volume perdagangan saham sebesar 1%, maka volatilitas harga saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,429. Koefisien regresi untuk variabel P terhadap volatilitas harga saham sebesar minus 0,334. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan PER saham sebesar 1%, maka volatilitas harga saham akan mengalami penurunan sebesar 0,334. Selanjutnya untuk koefisien regresi untuk variabel EPS terhadap volatilitas harga saham sebesar 0,142, di mana hal ini berarti bahwa setiap kenaikan nilai EPS sebesar 1%, maka volatilitas harga saham akan mengalami penurunan sebesar 0,142. Nah, untuk koefisien terakhir yaitu koefisien regresi untuk variabel nilai tukar terhadap volatilitas harga saham sebesar minus 0,083, yang berarti bahwa jika terdapat kenaikan nilai tukar sebesar 1%, maka volatilitas harga saham akan mengalami perubahan sebesar 0,083. Hasil selanjutnya adalah koefisien determinasi, di mana berdasarkan tabel di samping, maka variabel independen dapat menerangkan variabel dependen sebesar 39,8% dan 60,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Dan hasil terakhir adalah uji statistik T, di mana jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau jika nilai T itu lebih besar dari T tabel, maka hipotesis diterima. Berdasarkan tabel di samping, maka dapat diperoleh hasil bahwa hipotesis 1, 2, dan 3 diterima, sedangkan hipotesis 4 ditolak.
Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan dari hasil uji hipotesis. Yang pertama adalah pembahasan terkait pengaruh volume perdagangan terhadap volatilitas harga saham, di mana berdasarkan hasil penelitian, ditunjukkan bahwa volume perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai volume perdagangan, maka semakin tinggi pula tingkat volatilitas harga saham berdasarkan teori sinyal. Dijelaskan bahwa investor akan memberikan reaksi terhadap sinyal yang diberikan perusahaan, dan ketika investor menerima sinyal positif, maka biasanya investor akan memberikan reaksi seperti melakukan pembelian terhadap saham yang dijual, yang menyebabkan harga saham serta nilai perusahaan mengalami peningkatan, dan akan tercermin pada peningkatan volume perdagangan setelah informasi diberikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiadi dan Borleling yang menjelaskan bahwa volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Yang kedua adalah pengaruh price earning ratio terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa price earning ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Hal ini berarti bahwa ketika nilai PER tinggi, maka tingkat volatilitas harga saham akan rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mobarat dan Mahfud yang diperoleh bahwa PER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Nah, berdasarkan teori sinyal sendiri, dijelaskan bahwa alasan perusahaan memberikan informasi terkait laporan keuangan terhadap pihak luar atau eksternal, baik contohnya seperti investor, karena adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak eksternal atau investor. Namun melalui laporan keuangan ini diharapkan asimetri investor memanfaatkan nilai PER sebagai salah satu sinyal dari perusahaan yang digunakan investor dalam melakukan analisis fundamental terhadap saham suatu perusahaan. Nah, melalui PER sendiri, investor akan mengetahui apakah investasi yang dilakukan menguntungkan atau merugikan. Perusahaan yang memiliki nilai PER yang tinggi mengisyaratkan bahwa perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan menunjukkan bahwa pasar mengharapkan adanya pertumbuhan di masa mendatang, yang dapat menyebabkan tingkat volatilitas harga saham menjadi rendah. Hal ini karena investor merasa bahwa nilai PER yang tinggi memberikan keuntungan bagi investor, sehingga investor akan memutuskan untuk menahan sahamnya di perusahaan tersebut. Saham yang ditahan ini akan mengurangi ada transaksi saham sehingga harga cenderung stabil. Yang ketiga adalah pengaruh earning per share terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19, di mana berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel earning per share berpengaruh negatif signifikan terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19 tahun 2020. Nah, hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai earning per share maka suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat volatilitas harga saham. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santiose dan Amisti, di mana berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa earning per share berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Nah, menurut Yogianto sendiri, ketika investor memperoleh informasi terkait perusahaan, investor biasanya akan menganalisis informasi tersebut untuk mengetahui apakah sinyal tersebut adalah sinyal positif atau sinyal negatif. Salah satu teknik analisis yang dilakukan adalah analisis fundamental untuk mengetahui prospek saham di masa mendatang dengan memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan. Salah satunya adalah earning per share. Nilai earning per share sendiri perusahaan yang besar menandakan bahwa kinerja perusahaan yang baik yang membuat investor memutuskan untuk menahan sahamnya. Karena besar keuntungan diperoleh per lembar saham yang dimiliki investor besar. Keputusan ini kemudian akan menyebabkan stabilan harga perusahaan yang menyebabkan tingkat volatilitas harga saham rendah. Dan yang terakhir adalah pengaruh nilai tukar terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham indeks saham Kompas 100 saat pandemi COVID-19 tahun 2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imiono yang menyatakan bahwa nilai tukar tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas harga saham. Menurutnya, jika nilai tukar naik, maka harga saham akan naik. Hasil serupa juga ditemukan oleh Safrani dan Kusumawati yang menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. Nah, berdasarkan teorinya sendiri, dijelaskan bahwa informasi yang diterima oleh pihak eksternal akan menimbulkan respon yang berbeda. Hal ini bergantung pada hasil interpretasi atau analisis investor terhadap informasi tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saat pandemi COVID-19 tahun 2020, maka dapat dilihat bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham saat pandemi. Hal ini karena investor tidak terlalu terpengaruh akan perubahan nilai tukar rupiah dalam mengambil keputusan investasi dan lebih memilih memperhatikan informasi internal perusahaan. Hal ini berarti bahwa ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, maka tidak dapat menjadi acuan bahwa tingkat volatilitas harga saham akan berubah. Nah, selanjutnya saya paparkan terkait dengan implikasi dari penelitian ini sendiri yang terdapat ada dua, yaitu implikasi teoritis, di mana hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam penelitian sejenis dengan hasil bahwa perubahan dari volume perdagangan, price earning ratio, dan earning per share menyebabkan perubahan pada tingkat volatilitas harga saham pada indeks saham Kompas 100 saat pandemi COVID-19. Di mana perubahan pada nilai tukar tidak memberikan dampak perubahan terhadap volatilitas harga saham, sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan kinerja internal perusahaan. Selain itu, dapat juga sebagai acuan bagi investor dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan berinvestasi agar dapat memahami pengaruh masing-masing variabel terhadap volatilitas harga saham. Nah, bagian terakhir yang akan saya bahas adalah bab kelima, yaitu penutup, di mana bab ini akan dimulai dari kesimpulan bahwa volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham pada indeks saham Kompas 100 saat pandemi COVID-19 tahun 2020, di mana price earning ratio dan earning per share berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020, dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham saat pandemi COVID-19 tahun 2020 pada indeks saham Kompas 100. Nah, setelah memaparkan setiap bagian dalam skripsi ini, maka saya sebagai penulis ingin memberikan saran baik kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan variabel selain volume perdagangan, price earning ratio, earning per share, dan nilai tukar untuk diuji pengaruhnya terhadap volatilitas harga saham. Selain itu, penulis juga menyarankan untuk memperpanjang periode penelitian dan tidak hanya terbatas pada tahun 2020 untuk melihat pengaruhnya terhadap volatilitas harga saham dan pemilihan indeks saham lain selain Kompas 100 agar lebih dapat mewakili perusahaan-perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, di mana bagi investor untuk lebih memperhatikan setiap informasi yang relevan terkait perusahaan untuk dapat melakukan analisis saham dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Hal ini karena volatilitas harga saham merupakan hal yang sulit untuk diprediksi, sehingga dengan melakukan analisis teknikal maupun fundamental, diharapkan dapat lebih mempermudah investor dalam menentukan investasi. Dan yang terakhir adalah bagi perusahaan, diharapkan agar memperhatikan kembali kinerja internal perusahaan agar kinerjanya semakin meningkat. Hal ini karena saat pandemi, investor lebih memperhatikan kinerja internal perusahaan dibanding faktor-faktor eksternal di luar perusahaan. Sehingga pertimbangan informasi yang dibagikan terhadap pihak eksternal harus diperhitungkan kembali. Hal ini karena informasi yang diberikan oleh perusahaan terkait perusahaan akan menimbulkan suatu reaksi terhadap keputusan berinvestasi dari investor itu sendiri. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih.